Semangat pengabdian yang tulus dan keterbukaan reflektif mewarnai pelaksanaan musyawarah. Pelayanan pertama, Majelis Klasis Amanuban Tengah Utara tahun 2026. Bertempat di Jemaat Anugerah Nobi-Nobi pada Selasa, 10 Maret 2026. Pertemuan strategis ini menghadirkan para pendeta, vikaris, serta majelis harian dari 42 jemaat dan mata jemaat, serta pos pelayanan yang bernaung di bawah wilayah klasis tersebut. Kegiatan diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh vikaris Richard Meno. Mengambil landasan teologis dari 1 Petrus 5 ayat 1-4. Vikaris Richard memberikan pesan mendalam mengenai esensi kepemimpinan gerejawi. Dalam khotbahnya, ia menegaskan bahwa pelayanan tidak boleh dilakukan karena rasa terpaksa, melainkan harus lahir dari kesukarelaan hati. Ia mengingatkan para pelayan agar tidak mencari keuntungan pribadi, melainkan mengedepankan pengabdian yang tulus. Pemimpin gereja tidak boleh bertindak sebagai penguasa yang otoriter, melainkan wajib menjadi teladan yang hidup bagi domba-domba yang digembalakan, tegasnya. Memasuki sesi diskusi, gereja menunjukkan kepeduliannya terhadap isu lingkungan dan kemanusiaan. Menghadirkan ikraf melalui narasumber Jemri, peserta dibekali sosialisasi mengenai akses perhutanan sosial. Langkah ini dinilai krusial sebagai upaya mendukung ketahanan penghidupan jemaat di tengah ancaman perubahan iklim yang kian nyata. Tak berhenti di situ, Ketua Majelis Klasis memandu sesi kedua dengan membedah film tentang tindak pidana perdagangan orang. Diskusi ini menjadi ruang edukasi bagi para pelayan untuk lebih peka terhadap isu perdagangan orang yang masih menjadi ancaman serius di wilayah NTT. Sisi kesejahteraan ekonomi juga menjadi perhatian melalui kehadiran Pegadaian Cabang Niki-Niki yang mensosialisasikan program tabungan emas sebagai alternatif investasi masa depan bagi jemaat dan pelayan. Musyawarah puncak diisi dengan analisis pelayanan menggunakan metode SWOT. Dalam suasana yang jujur dan terbuka, peserta merefleksikan dinamika pelayanan di Klasis Amanuban Tengah Utara. Terungkap bahwa kekuatan utama terletak pada solidnya persekutuan serta hubungan internal dan eksternal yang terbangun dengan baik, ditambah dengan pemerataan kapasitas karyawan dan kelompok kategorial. Namun, tantangan nyata masih membayangi, terutama pada bahasa kemitraan, yang terkadang sulit dipahami serta kendala geografis yang ekstrim. Keterbatasan tenaga pelayan juga membuat beberapa jemaat kecil belum berkembang secara optimal. Meski demikian, peluang besar tetap terbuka melalui skema pemekaran dan upaya pemandirian jemaat yang terus digalakkan. Musyawarah ini diakhiri dengan penetapan agenda program kerja untuk 3 bulan ke depan, sebagai komitmen nyata menghadirkan pelayanan yang lebih berdampak bagi seluruh jemaat. Pada akhirnya kami menaikkan ucapan Tuhan dimuliakan.